Kembali lagi dalam ngobrol filosofi. Awalnya, manusia mulai berpikir tentang alam semesta dan prinsip pertama atau arke yang menyusun alam semesta. Kemudian, pencarian manusia akan kebenaran alam semesta bergerak kepada pencarian manusia akan kebenaran manusia itu sendiri. Kehidupan manusia yang kompleks memicu manusia untuk mengenal lebih dalam siapa manusia itu. Sampai saat ini, manusia masih merupakan sebuah teka-teki karena banyak keunikan sekaligus keajaiban dalam dirinya. Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang manusia itu, seperti apakah manusia itu? Dari mana dan mau kemana tujuan manusia? Apakah manusia bebas atau terikat? Apa yang menyusun manusia secara utuh? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang belum terjawab tuntas oleh manusia itu sendiri. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu pertanyaan yang menyangkut manusia, yaitu apakah manusia bebas atau terikat? Pertanyaan ini tidak lagi mempersoalkan keberadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia itu berada. Apakah ia berada sebagai makhluk yang bebas atau makhluk yang terikat? Secara sederhana, bebas dapat kita artikan sebagai sejauh dapat dikendalikan manusia, dan terikat dapat kita artikan sebagai sejauh tidak dapat dikendalikan manusia. Seorang ahli bahasa berkebangsaan Amerika, A. Hornby, berpendapat bahwa yang ada hanyalah benda-benda material saja, termasuk manusia. Artinya, keberadaan manusia hanya bersifat material yang terbatas dan terikat, karena materi tidak punya kendali atas kenyataan dirinya. Sedangkan seorang filsuf dan teolog Denmark, Kierkegaard, menyatakan bahwa manusia selalu bergerak dari kemungkinan kepada kenyataan. Artinya, manusia itu makhluk bebas dan tidak terikat karena dapat memegang kendali atas kemungkinan-kemungkinan yang akan dipilihnya. Namun, jika kita telisik lebih dalam, manusia adalah makhluk paradoksal yang dalam dirinya memiliki hal-hal bertentangan yang tidak dapat diselesaikan, termasuk persoalan manusia bebas atau terikat ini. Albert Snijers mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk paradoksal. Manusia secara spontan mengetahui kebebasannya karena ia hadir pada dirinya sendiri yang bertindak. Pada sisi lain, kebebasan manusia itu dibatasi oleh berbagai faktisitas, seperti subjek lain, lingkungan sekitar, masa lalu, kematian, dan lain sebagainya. Sifat bebas dan terikat ini merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam diri manusia. Apabila manusia hanya dominan pada salah satu sifat itu, maka ia bukanlah manusia yang utuh. Bila manusia terikat melulu, maka tak ada perbedaan manusia dengan tumbuhan atau binatang yang selalu terikat pada ekosistem alamiah. Sebaliknya, apabila hanya dominan dengan sifat bebas, maka manusia jatuh dalam dunia roh. Padahal eksistensi manusia
tidak melulu soal roh. Manusia dapat dikatakan utuh jika memiliki keseimbangan antara sifat bebas dan terikat. Keseimbangan ini dapat dimaknai sebagai terikat dalam kebebasan dan dapat juga dimaknai sebagai bebas dalam keterikatan. Nah, bagaimana makna dari keduanya? Yang pertama, terikat dalam kebebasan. Makna yang pertama ini bergerak dari kebebasan menuju kepada keterikatan, atau dari hal yang dapat dikendalikan menuju kepada keharusan yang berada di luar kendali manusia. Setiap orang pasti memiliki hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Misalnya, setiap orang berhak untuk hidup. Hak seseorang untuk hidup secara otomatis melahirkan kewajiban untuk menghormati hak orang lain untuk hidup. Hak setiap orang untuk hidup merupakan kebebasan yang tak dapat dikendalikan dan sudah diperoleh manusia sejak ia lahir. Namun, kewajiban seseorang untuk menghormati hak orang lain untuk hidup merupakan keterikatan yang berada di luar kendali manusia itu sendiri. Adalah hal yang tidak manusiawi jika seseorang ingin hidup bebas tetapi tidak mau menghormati kebebasan hidup orang lain. Sebaliknya, adalah hal yang tidak masuk akal jika seseorang tidak ingin hidup secara bebas tetapi sangat menghargai kebebasan hidup orang lain. Contoh yang lainnya, dalam menentukan pilihan hidup, manusia bebas untuk memilih menjadi apa saja sebagai jalan hidupnya. Namun, pilihan hidup itu secara otomatis melahirkan konsekuensi yang mengikat dan harus dipertanggungjawabkan. Contohnya, seorang pemuda memilih untuk masuk seminari. Akan tetapi, pilihan untuk masuk seminari itu membuat pemuda itu harus bertanggung jawab untuk menaati tata tertib dan menghidupi aspek pembinaan. Pilihan pemuda itu merupakan kebebasan yang berada di bawah kendalinya, sedangkan konsekuensi yang dilahirkan merupakan keterikatan yang berada di luar kendali pemuda itu. Adalah hal yang tidak manusiawi jika seseorang secara bebas memilih untuk menjadi seorang calon imam, tetapi tidak ingin mempertanggungjawabkan setiap konsekuensi dari pilihannya. Sebaliknya, adalah hal yang tidak masuk akal jika seseorang tidak memilih untuk masuk seminari, tetapi bertanggung jawab untuk menaati tata tertib dan menghidupi aspek pembinaan di seminari. Makna yang kedua, bebas dalam keterikatan. Makna kedua ini lebih mengacu kepada kebebasan yang dimiliki manusia karena kodrat manusia yang mengikatnya. Makna ini bergerak dari suatu keharusan yang berada di luar kendali manusia menuju pada hal bebas yang dapat dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Contohnya, manusia merupakan makhluk sosial. Nah, kodrat manusia sebagai makhluk sosial melahirkan kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain yang harus ia penuhi. Dalam keharusan yang mengikat itu, manusia dapat mengendalikan dengan siapa ia berinteraksi. Artinya, manusia bebas berinteraksi dengan siapapun. Maka dari itu, adalah hal yang tidak manusiawi jika seseorang tidak ingin berinteraksi dengan orang lain, dan adalah hal yang tidak masuk akal jika seseorang tidak bebas menentukan dengan siapa ia harus berinteraksi. Contoh yang lainnya,
manusia juga merupakan makhluk rasional. Seperti yang dikatakan Aristoteles bahwa manusia adalah animalia rationale atau binatang yang berakal budi. Kodrat manusia yang rasional itu menimbulkan suatu keharusan yang mengikat bahwa manusia harus berpikir. Kemampuan manusia untuk berpikir itu berada di luar kendali manusia itu sendiri. Akan tetapi, kemampuan manusia untuk memikirkan sesuatu berada dalam kendali manusia. Artinya, manusia memang harus berpikir, tetapi ia bebas memikirkan apa saja. Maka dari itu, adalah hal yang tidak manusiawi jika manusia tidak berpikir, dan adalah hal yang tidak masuk akal bila manusia tidak bebas memikirkan apa saja. Kebebasan dan keterikatan adalah dua aspek yang harus ada dalam diri manusia secara seimbang. Manusia tidak akan dapat menjadi manusia utuh jika terus-menerus bebas tanpa adanya keterikatan, dan sebaliknya. Manusia yang bebas sekaligus terikat menunjukkan bagaimana kompleksnya pribadi manusia itu. Kebebasan dan keterikatan merupakan dua hal yang saling berlawanan, namun tidak mustahil untuk disatukan dalam satu wadah, dan bahkan harus beriringan dalam satu wadah itu. Dari hal ini, kita mendapatkan bahwa dua hal yang berbeda atau bahkan mungkin berlawanan bukanlah penyebab terjadinya perpecahan. Kedua hal yang berbeda itu justru mampu menciptakan keharmonisan yang indah jika keduanya dapat membentuk keseimbangan. Hal ini dapat kita ibaratkan seperti pelangi. Pelangi terlihat seperti gradasi dari berbagai warna berbeda yang sangat indah. Kita tidak dapat menyebut itu sebagai pelangi jika setiap warna yang berbeda saling menghimpit satu sama lain atau menutup satu sama lain. Tetapi jika berbagai warna berbeda itu dapat membentuk keharmonisan yang saling berdampingan, maka disitulah tercipta suatu estetika yang tak ternilai harganya. Itulah pelangi yang utuh. Salam Semina Padi.